Nah itu sampai sekarang masih tuh, sopir truk tuh masih begitu. Kita heran kok begitu gayanya ya. Nah ini Badui itu. Orang begitu tuh Badui. Kira-kira kalau masjid kita, ya mohon maaf ya, bahasanya kasar, dikencingin orang gimana? Marah kita. Maka sahabat-sahabat pada ngambil alat pukul, mau mukul dia. Secara hukum fikih itu benar. Tapi dalam hukum kolbu itu nggak boleh. Karena orang yang buang air kecil ini dia nggak tahu akhlak, itu dia belum belajar. Maka Nabi mengatakan jauh, udah biarin. Kamu siram aja temboknya disiram, lalu bawahnya disiram. Nanti kan meresap. Dulu kan nggak pakai begini Pak. Jadi malah dapat ilmu sahabat Nabi. Ilmu apa? Cara menghilangkan najis di tembok dan di tanah. Dapat ilmu, berkah jadinya. Ini Arab Badui, mulut besar tuh suka ngomong. Datanglah dia kemana-mana, saya kencingin tuh masjidnya Muhammad. Tapi dia nggak marah-marah tuh katanya. Jadi orang-orang akhirnya penasaran. Bulan berikut terjadi gelombang besar-besaran, orang Arab Badui masuk Islam. Jadi cuma karena urusan buang air kecil Pak. Ya, begitu Rasulullah. Tapi hari ini bagaimana orang berdakwah? Nggak begitu. Cuma ngaji di YouTube, ngaji di TV, berantem di masjid. Maka masjid itu jadi tempat suka berantem hari ini. Ya enggak? Ya, masjid ini mungkin pernah berantem dulu ya. Apa kata Nabi? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah kamu berusaha berakhlak, bermoral, menciptakan kondisi kepada nas. Nas ini bukan hanya orang beriman, siapa aja, apalagi orang yang beriman. Bi khuluqin hasanin, dengan khuluq, dengan akhlak yang hasan. Hasan itu bagus. Maka orang-orang naik pangkat di sisi Allah itu bukan karena dia banyak sholatnya, tapi karena dia bagus akhlaknya. Di masa Rasulullah SAW ada seorang perempuan yang setiap hari sholat tahajud, setiap malam tahajud, setiap hari dia sholat zikir. Tapi Nabi mengatakan finnar, dia masuk neraka. Kenapa? Kesolehannya baru sampai di fisik. Tapi ada seorang sahabat Nabi, beliau mengatakan fil jannah, orang ini masuk surga. Semua hadis ini sahih, ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika diteliti, ternyata orangnya punya cuma satu akhlak. Apa akhlak dia? Salamatus sadr. Dia tidak pernah menyimpan kebencian kepada orang. Kita baru masuk masjid udah ngelihat nih ahli bidah nih ya. Ini beda faham nih. Pasti begitu ya. Nah, coba sekarang kalau masuk masjid baca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ya. Kalau as'alukanya keluar ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan kepadaku bukan satu pintu tapi abwaab. Apa arti abwaab? Pintu, banyak pintu. Banyak pintu rahmat Engkau ya Allah. Maka banyak pintu di sini. Jangan cuma beribadah di masjid, sapa orang, ya senyum kepada orang. Cuma sekarang kita nggak bisa senyum orang Pak, ketutup. Ya maka sekarang ngangguk. Kita nunjukin kerendahan hati dengan cara ngangguk. Ya, mata yang teduh itu sudah cukup sebenarnya. Berdasarkan itu juga Nabi SAW menyimpulkan. Apa kata beliau ketika ditanya ayyul mu'minina afdal, orang beriman yang paling hebat itu siapa wahai Rasulullah? Jawaban beliau ahsanuhum khuluqa, orang yang paling bagus, paling sempurna akhlaknya. Dan akhlak itu Bapak Saudara makan Allah bukanlah hiasan fisik, dia ada di dalam kolbu. Jika di kolbunya tidak dibersihkan, maka tidak akan muncul akhlak yang bagus. Maka kitab ini nanti akan membimbing kita bagaimana cara membersihkan kolbu. Di kolbu kita ada merasa lebih baik dari orang nggak? Terbersih Pak? Ada ya? Ada ya.
Saya punya pengalaman lama Pak tentang merasa lebih pintar dari orang itu. Karena ujiannya orang yang belajar satu ilmu merasa lebih pintar dari orang. Sampai sekarang rasa itu muncul, tapi kita langsung ta'awuz. Maka mohon maaf, saya bisa merasakan dan bisa mengecek Pak di wajah Bapak itu ada rasa itu atau tidak. Itu membayang di wajah. Hati-hati loh Pak ya. Ternyata ahli psikologi punya ilmu tentang itu, membaca raut wajahnya begini, gimana itu kebaca ya. Mungkin Bapak yang ahli kejiwaan, psikolog itu bisa baca bekas itu di wajah saya masih ada. Bukan berarti sekarang saya udah nggak sombong, masih ada itu, tapi kita halau terus setiap hari. Kita halau terus setiap hari. Yang paling berat itu orang berilmu, dia merasa lebih banyak ilmunya daripada orang lain. Kalau Bapak yang banyak duit, banyak harta, paling kekayaan itu cuma sebatas fisik. Tapi orang berilmu itu kesombongannya terbawa bahkan dalam zikirnya, dalam baca Qur'annya, dalam sholatnya. Maka tadi itu kalau Bapak sensitif kolbunya itu bisa merasakan begitu sensitifnya kolbu, bukan suuzon loh Pak ya. Orang yang kemudian merasa dirinya sholatnya itu paling benar itu kerasa. Maka Abdullah bin Amr mengatakan ya, Nabi ya, dari Nabi beliau bersabda, yang pertama kali dicabut di akhir zaman adalah khusyuk. Awwalu ma rufi'a qabla yaumil qiyamah al khusyuk. Yang pertama dicabut di akhir zaman itu khusyuk. Khusyuk itu kan urusan mata yang tunduk secara zahir, secara batin kolbunya tunduk kepada Allah. Khusyuk ini salah satu akhlak orang yang sholat. Orang kalau khusyuk sholatnya pasti dia tawadhu kepada orang lain. Ini enggak ya. Kita merasakan itu. Untung masjid ini enggak terlalu banyak. Abu Hurairah lagi duduk, dia ngerasa nggak nyaman Pak. Hadisnya sahih ya, ada diceritakan dalam Riyadhus Shalihin juga, dikumpulkan hadis itu. Dia merasa ada sahabat ini lagi panas aura badannya. Akhirnya beliau mengatakan, siapakah di antara kalian yang bertengkar hari ini, yang mutus silaturahmi hari ini? Itu orang yang bertengkar itu pasti panas hawanya. Abu Hurairah ini zikirnya setiap hari 12.000, maka kolbunya lebih tajam dari kolbu-kolbu kita. Duduk sama dia sudah bisa merasakan getaran-getaran hati orang. Ini bukan masalah gaib, itu bukan gaib Pak. Orang silat aja bisa membaca cakra, masa Abu Hurairah yang zikir 12.000 nggak bisa? Ya, lebih canggih Abu Hurairah. Maka beliau nggak tuduh kamu nggak. Beliau cuma bilang, siapa yang mutus silaturahmi hari ini, bertengkar hari ini, pulang minta maaf, baru balik sini. Kenapa? Majelisku adalah majelis malam Jumat, malam ini amal diangkat. Orang yang mutus silaturahmi amalnya tidak diangkat, nanti majelis kita tidak dibaca di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu pesan beliau ya, kalau kita terjemahkan secara bebas. Di dalam Al-Qur'an itu pesan akhlaknya sangat banyak. Misalnya kita sering dengar imam baca ayat wal qaziminal ghaiza wal afina anin nas ya, surah Ali Imran kan sering dibaca itu. Itu pesannya akhlak. Selama ini sering dengar apa arti kazim? Kaziminal ghaiz, bukan memendam emosi, tapi kazimin itu yang menghalau emosi. Kaziminal ghaiz. Maka salah satu zuriat Nabi dulu ada namanya Musa Al-Kazim, karena beliau itu nggak pernah marah. Mau dibully orang segimana aja dia nggak pernah marah. Ini Musa Al-Kazim ya. Anaknya Syekh Asnawi Caringin itu namanya Ahmad Kazim. Saya pernah berziarah ke sana, kaget juga kita namanya Ahmad Al-Kazim. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan husnul khuluq atau al-akhlaq al-hamidah, al-akhlaq yang sempurna, yang baik? Beliau memberikan tips kepada kita
Caranya adalah bersihkan sumbernya, maka hulunya gitu ya, muaranya akan bersih. Bersihkan dari dalam. Jadi jangan cuma bersihkan luarannya. Saya hijrah nih, ganti pakaian dari pakaian biasa ya, robek-robek, sekarang pakai gamis. Itu bisa merubah akhlak nggak? Gimana Pak? Belum tentu. Bisa jadi preman bergamis. Ya, hati Pak. Pakai serban, pakai kopiah, ya, pakai ginian, ya. Terus pegang mic, udah jadi ustadz aja. Kira-kira gimana? Kolbunya belum dibenerin. Kalau dia ceramah, kira-kira gimana? Nah itu, Bapak sudah tahu jawabannya. Dia kalau nanti ceramah cuma ganti casing. Dulu menghujat orang tepi jalan, sekarang menghujat orang yang beda faham dengan dia. Itu aja bedanya. Dulu kalau kita masih remaja itu kan pengen cari lawan, pengen bergesekan sama orang. Betul, ini sama. Walaupun bergamis, berserban, berkopiah, akan cari gesek terus. Maka jangan sibuk pada ganti penampilan, sibuklah dalam mengganti sumber penampilan itu di mana. Nah ini yang harus kita benerin Pak. Alkitab ini membimbing ke arah sana. Insya Allah besok kita mulai masuk ke bab kolbu. Ya. Kolbu itu apa aja karakternya, model-modelnya. Ya. Atau malah pagi ini aja kali ya langsung. Kita pendek aja nih. Ya. Jadi cara pertamanya kita harus diagnosa dulu. Ini kolbu kita, kolbu yang mana nih? Kolbu itu kan dibagi 3 aja. Sehat, sakit, mati.